Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yakni Conceptual Framework for Financial Reporting. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dimas Priyasa Putra dengan NPM terakhir 334 selaku moderator pada presentasi kali ini. Bersama teman-teman saya, yang pertama Diki Fazil Prakaryo dengan NPM terakhir 302. Selanjutnya ada Alvio Femas Pananta dengan NPM terakhir 326 dan Ricardo Arka Pamungkas dengan NPM terakhir 340. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang conceptual framework. Jadi conceptual framework itu adalah sebuah kerangka konsep yang menjadi dasar penyusunan dan juga pengembangan standar akuntansi, serta menjadi pedoman penyelesaian masalah di pelaporan keuangan. Tujuan dari conceptual framework ada 4. Yang pertama, menyediakan informasi bagi kreditur dan juga investor. Lalu yang kedua, membantu dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga, menjaga konsistensi standar. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi laporan. Selanjutnya ada fungsi dari conceptual framework. Yang pertama, pedoman bagi penyusun standar atau ISB. Lalu yang kedua, menjadi pedoman bagi seorang akuntan apabila standar spesifik tidak ditemukan. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterbandingan laporan antar sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang stewardship management. Stewardship management ialah seberapa baik kita dalam pemanajemenan penggunaan sumber daya perusahaan untuk menciptakan dan juga mempertahankan nilai. Hubungan stewardship management dengan laporan keuangan ialah jika kita ingin melihat seberapa baik stewardship yang dimiliki sebuah perusahaan, maka perusahaan itu harus menyediakan laporan keuangan dan juga laporan kinerja setiap tahunnya. Saya akan mempresentasikan tentang fundamental karakteristik informasi akuntansi, yaitu relevance. Relevance adalah karakteristik informasi akuntansi yang mempengaruhi informasi tersebut untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Nah, karakteristik informasi akuntansi dikatakan relevance jika ada 1. Predictive value. Predictive value berguna untuk informasi membantu pengguna, seperti memprediksi laba masa depan, memperkirakan arus kas, menilai kemampuan perusahaan membayar dividen atau utang. Yang kedua, ada confirmatory value. Informasi ini membantu mengonfirmasi prediksi sebelumnya, mengoreksi kesalahan estimasi. Prediktif dan konfirmatory akan saling berkaitan. Yang ketiga, ada materiality atau aspek spesifik dari relevance. Informasi bersifat material jika penghilangan saat atau salah saji dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Materialitas bersifat company spesifik, dipengaruhi oleh jumlah atau kuantitatif, dan sifat transaksi atau kualitatif, dan tidak memiliki batas angka yang mutlak. Fundamental yang kedua adalah faithful representation. Faithful representation adalah informasi harus mempresentasikan kondisi ekonomi yang sebenarnya terjadi. Nah, di dalam faithful representation ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama yaitu completeness, atau semua informasi penting harus disajikan. Jika ada penghilangan informasi, dapat membuat laporan menjadi menyesatkan. Yang kedua ada neutrality atau bersifat netral. Informasi harus tidak bias, tidak memihak pihak tertentu, dan tidak dimanipulasi untuk menunjukkan hasil yang lebih baik. Standar akuntansi harus tetap netral agar laporan tetap kredibel. Yang ketiga ada free from material error. Informasi harus bebas dari kesalahan signifikan. Namun, estimasi tetap diperbolehkan, misalnya depresiasi, piutang tak tertagih. Selama dilakukan secara wajar dan profesional, tetap dianggap faithful. Di sini saya menjelaskan economic entity assumption. Prinsip yang menyatakan bahwa aktivitas ekonomi suatu perusahaan
harus dipisahkan dari pemilik maupun bisnis lainnya, sehingga perusahaan diperlakukan sebagai satu unit yang berdiri sendiri dalam pencatatan akuntansi. Dengan adanya pemisahan ini, laporan keuangan dapat menunjukkan secara jelas aktivitas dan kinerja masing-masing perusahaan, sehingga pengguna laporan dapat membandingkan dan menilai perusahaan mana yang memiliki kinerja yang lebih baik. Konsep entitas ini tidak selalu berarti harus merupakan badan hukum yang berbeda, karena perusahaan induk dan anak perusahaan yang laporan keuangannya digabung tetap dianggap sesuai dengan asumsi entitas ekonomi, selama tujuannya untuk pelaporan yang jelas dan akurat. Selanjutnya ada going concern assumption, prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi dalam waktu dekat. Asumsi ini menjadi dasar dalam penggunaan biaya historis, pencatatan, penyusutan, dan amortisasi, serta pengelompokan aset dan kewajiban dalam pelaporan keuangan. Jika perusahaan diperkirakan akan segera dilikuidasi, maka penilaian aset berubah menjadi berdasarkan nilai jual atau nilai realisasi, dan kewajiban dapat dicatat berdasarkan nilai likuidasi, sehingga asumsi kelangsungan usaha tidak lagi digunakan. Di sini saya akan menjelaskan materi measurements, recognition, and disclosure concept. Yang pertama ada basic principle of accounting. Prinsip dasar akuntansi adalah dasar dalam cara melakukan proses akuntansi. Prinsip ini dibutuhkan untuk membuat laporan keuangan. Prinsip akuntansi tersebut dibutuhkan untuk mendapatkan hasil objektif dari suatu bentuk permasalahan keuangan. Yang kedua ada cost constraint. Cost constraint atau kendala biaya dalam akuntansi adalah prinsip yang menyatakan bahwa biaya penyediaan dan pelaporan informasi keuangan tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh dari informasi tersebut. Dan yang terakhir ada summary of the structure. Struktur akuntansi adalah kerangka kerja sistematis yang mengatur bagaimana data keuangan dikumpulkan, diproses, dan dilaporkan. Struktur ini memastikan informasi keuangan akurat, konsisten, dan sesuai dengan standar seperti IFRS atau GAAP. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.